guys, welcome to my channel, Claire and Hayes. Berhubung masih bulan puasa nih guys, kemarin kan aku udah bahas tips and trik puasa yang benar. Kali ini aku bakal ngebahas masalah yang lebih ringan sih, cuman kayak bikin nyaman, yaitu tips mencegah bau mulut. Oh my god. Halitosis atau bau mulut adalah suatu keadaan di mana terciumnya bau tidak sedap ketika seseorang mengeluarkan nafas atau sedang berbicara. Karena sekarang kebetulan lagi bulan puasa nih, bulan Ramadan, banyak deh dari kalian yang mengeluhkan, kenapa sih kok biasanya udah setengah hari puasa mulut aku tuh jadi bau, nggak pede kalau misalkan mau ngomong sama orang. Mamaku. Sebenarnya kenapa sih bau mulut ini bisa terjadi? Ada 4 penyebab. Pertama, karena kita lagi puasa nih, kita nggak makan dan nggak minum tuh seharian. Akibatnya mulut kita jadi lebih kering. Jadi produksi air liur atau salivanya berkurang. Akhirnya bakteri anaerob ya, bakteri yang hidup tanpa oksigen, itu akan menguraikan sisa-sisa makanan yang ada di mulut kita nih menjadi bahan makanan yang mengandung sulfur dan amonia. Sulfur dan amonia inilah yang mengeluarkan bau tidak sedap di mulut kita. Kedua, karena kita puasa, maka lambung kita kosong tuh seharian. Nah, hal ini menyebabkan asam lambung kita diproduksi lebih banyak, meningkat. Karena asam lambung ini pH-nya rendah atau sifat keasamannya itu tinggi, asam lambung yang menumpuk lama di perut kita akan menyebabkan bau tidak sedap tuh ketika kita lagi bicara, kan di lambung nih. Nah, pas kita ngomong kan udaranya juga ikut naik kan ke mulut, menimbulkan bau yang tidak sedap itu tadi. Ketiga, yaitu gigi berlubang. Cila, ceritakan aku udah stase gigi dan mulut nih. Sedikit lah ya, aku bukan FKG sih, tapi adalah ilmunya dikit-dikit. Jadi ketika oral hygiene atau kebersihan mulut kita itu nggak baik, maka sisa makanan akan menempel nih di sela-sela gigi. Dia ini akan diuraikan oleh bakteri-bakteri yang ada di rongga mulut, menghasilkan suatu zat sampingan yaitu asam laktat. Terutama nih kalau misalkan sisa makanannya itu karbohidrat, permen, yang manis-manis gitu deh. Email gigi kita atau lapisan terluar gigi kita itu paling lemah sama yang namanya zat asam, termasuk asam laktat. Akibatnya gigi jadi rapuh nih guys. Nah, lama-lama dia bisa bolong. Itulah kenapa kalian nggak boleh terlalu banyak makanan manis, atau seenggaknya rajin-rajin sikat gigi guys. Di dalam gigi yang bolong ini, bakteri akan semakin banyak bertumbuh guys. Inilah yang akan menimbulkan bau mulut. Selain itu, kalau giginya bolong, semakin banyak sisa makanan yang bisa nyangkut ke dalamnya. Ini adalah suatu kondisi di mana suatu hal memperparah hal yang lain dan balik lagi ke situ. Terus yang keempat nih guys, menurut jurnal metabolisme dan endokrinologi yang aku baca, ketika kita lagi puasa, gula darah kita akan drop, turun karena nggak ada makanan yang masuk nih. Akibatnya tubuh menggunakan cadangan lemak sebagai sumber energinya. Nah, metabolisme lemak ini menghasilkan hasil sampingan, namanya keton. Keton ini salah satunya akan keluar dari mulut kita nih pas kita lagi nafas. Makanya kalau dalam bahasa medis ada istilah nafas berbau keton. Kalian bisa cari tuh di jurnal atau Google Scholar kalau kalian pengen tahu lebih lanjut. Oke, kalau gitu langsung aja, gimana sih tipsnya supaya kita nggak bau mulut? Pertama, ketika sahur, kita harus menjaga makanan kita nih. Jangan makan makanan yang menimbulkan aroma tajam seperti durian, jengkol, pete, bawang yang bisa menyebabkan bau mulut sepanjang hari. Nah, selain itu, kita juga harus minum air putih yang cukup supaya kebutuhan cairan kita tetap terpenuhi. Jadi mulut kita juga nggak akan terlalu kering gitu loh guys. Nah, caranya kalian tonton video aku sebelumnya nih tentang tips and trik puasa yang benar. Kedua, selain menghindari makanan yang berbau tajam, kita juga harus menghindari makanan yang bersifat asam atau pedas. Kenapa? Karena dia akan bisa merangsang peningkatan asam lambung nih guys. Tadi aku udah bilang kan, asam lambung juga menyebabkan bau mulut. Ketiga, kita harus rajin sikat gigi nih selama kita puasa, atau bisa juga pakai mouthwash antibakteri. Selama nggak ditelan, nggak apa-apa kan guys. Selain menyikat gigi, yang harus diperhatikan nih, kita sering banget lupa, yaitu menyikat lidah. Kita bisa menyikat lidah dengan tongue cleaner nih. Kalau misalkan disikat gigi tuh yang dibaliknya itu loh guys nih. Nah itu tuh, ntar tinggal dibalik guys. Kenapa? Karena kita suka nggak sadar nih kalau lidah kita itu sebenarnya juga kotor dan banyak kumannya. Kalau kita cuma nyikat gigi tanpa menyikat lidah, kumannya nanti akan balik lagi ke gigi, bolak-balik, nempel sana, nempel sini. Jadi sama aja guys. Menyikat gigi dan lidah ini bisa kita lakukan setelah kita sahur dan setelah kita berbuka puasa. Siang-siang juga nggak apa-apa sih, selama nggak ditelan itu tadi. Tips yang keempat, jangan lupa juga kita harus secara rutin kontrol ke dokter gigi setiap minimal 6 bulan sekali untuk memeriksa dan memastikan
apakah terdapat lubang di gigi kita yang perlu ditambal, juga untuk membersihkan karang gigi yang ada. Dan untuk menghilangkan sisa makanan, kalian juga bisa bantu dengan menggunakan dental floss. Nah, dingin-dingin itu lah guys. Sorry ya nggak ada contohnya, dental flossku lagi habis, lupa beli. Tips yang terakhir, tangan aku emang gak bisa diem ya guys. Tips terakhir, kalian sebaiknya menghindari merokok selama bulan puasa. Kenapa? Karena rokok ini bisa menyebabkan bakteri yang ada di dalam mulut kita jadi semakin banyak. Oke guys, gitu aja video kali ini. Singkat kan? Sekali lagi aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar, kalian beroleh pahala hingga tiba di hari kemenangan. Jangan lupa buat like video ini, tulis komen kalian di bawah kalau kalian masih ada pertanyaan juga, subscribe dan share linknya ke teman-teman kalian. Oke guys, thank you so much for watching. Bye!